hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sekarang kita sebentar lagi akan memasuki hari-hari emas ini. Kita sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? Hijriahnya. Tapi tak tanggal seberapa? Itu kan di flyer ada. Oh iya. Di player ada kan? Udah di share pada itu. Ada, tanggal berapa tuh hijriahnya? Biar kita ingat hijriahnya. 26 ya? 26 kan? 26 ya? Dzulqa'dah. 26 Dzulqa'dah. Sekarang 26 Dzulqa'dah. Sekitar tinggal 3 atau 4 harian lagi kita akan memasuki hari-hari yang Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Dalam Al-Quran Allah dan surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr walayalin asyar. Demi Al-Fajr, walayalin asyar, dan demi malam-malam yang 10. Apa malam-malam yang 10? Para ulama ahli tafsir itu, mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri walayalin asyar, mereka tafsiri dengan ayat layali asyri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah? Ada apa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Sehingga Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Ketika digunakan bersumpah oleh Allah, pasti itu ada siriyah, pasti itu ada rahasia. Pasti ada keutamaan tersendiri. Nah, sekarang apa? Di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan Nabi bersabda, kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ashr." Min hadhil ayyam ay al-ashr. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari sepanjang tahun, langsung mana murad, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang ketika seseorang beramal soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada seseorang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sepanjang tahun, hari yang paling utama digunakan untuk beramal soleh di situ, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah tidak juga dengan jihad fisabilillah? Karena para sahabat itu, di benak sahabat, ibadah yang paling istimewa, yang paling hebat itu jihad. Karena jihad itu zaman dulu harus meninggalkan lembur, meninggalkan kampung, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kebun, meninggalkan bisnis, bawa hartanya, modal sendiri, nggak dibiayain, enggak, modal sendiri, berangkat sendiri, jalan kaki, atau naik kuda, atau naik onta, atau naik kendaraan yang lainnya, panas, bisa kehabisan air, bisa kehausan di perjalanan, bisa tidak menemukan makanan di jalan, kemudian ketika bertemu musuh harus bertempur, bisa dipukul musuh, bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa oleh musuh, bahkan bisa dibunuh oleh musuh, bisa termutilasi dan yang lain sebagainya. Itu jihad fisabilillah. Makanya berat untuk mendakwahkan itu harus jihad fisabilillah. Makanya sahabat bertanya, yang ketika Nabi tidak ada hari-hari yang ketika seseorang beramal soleh di hari-hari itu yang lebih Allah cintai kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Tidak juga dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah sendiri tidak akan bisa menyamai, apalagi melebihi amal sekecil apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja bimali wa nafsi, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan membawa seluruh hartanya dan membawa jiwanya, membawa dirinya. Walam yarji bidzalika bisyai', kemudian dia tidak pulang lagi dengan keduanya. Artinya seluruh hartanya habis di bawah jihad fisabilillah dan dia mati di medan pertempuran, baru itu bisa menyamai pahala yang
pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa, sangat-sangat istimewa. Kebaikan apapun yang dilakukan di situ, maka pahalanya naik. Pahalanya naik menjadi cinta. Dapatnya bukan pahala biasa lagi, cinta dari Allah. Ahabbu ilallah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekitar nanti tanggal 1 hari apa dah? Kalau sekarang tanggal 26. Tanggal 1 berapa? Minggu ya. Hah? Ahad. Hari Sabtu. Ahad apa Sabtu? Sekarang Rebo ya. Rebo 26. Kamis, Jumat, Sabtu. Senin. Antara Ahad atau Senin? Senin ya? Senin. Lebarannya Ira? Kamis, Rebo. 27 hari Rabu. Rabu ya? Kan? Nah, Rabu ya, Senin berarti ya, sekitar Senin. Senin. Ya. Kalian Senin. Senin. Ini siapkan hati kita. Bismillah. Malam Senin, mulai malam Senin itu bukan hari biasa. Itu hari-hari istimewa. Kata, hanya orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perhatian khusus terhadap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan sampai kita anggap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan sampai kita anggap hari biasa saja. Enggak, demi Allah enggak. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para ulama itu, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari pertama Ramadan. Lebih utama dari 10 hari pertama bulan Ramadan. Itu mayoritas ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan, kecuali malamnya. Kalau malamnya 10 malam terakhir Ramadan lebih baik daripada 10 malam awal Dzulhijjah. Karena di 10 malam terakhir Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Itu tidak bisa dikalahkan kalau Lailatul Qadar. Jadi ini, kalau pada Lailatul Qadar, kalau orang yang beramal pada Lailatul Qadar mendapatkan seperti 1000 bulan. Kalau amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu minimal seperti jihad fisabilillah. Makanya kita baca tasbih sekali, subhanallah. Itu kalau dibaca di 10 hari pertama Dzulhijjah, itu nilainya akan beda, jauh berbeda dengan tasbih yang sama yang dibaca di luar hari itu. Maka jangan dianggap biasa. Kalau kita kan sebelum Ramadan, wah euforianya kan ketika kita menyambut Ramadan itu luar biasa. Sampai ada yang 2 bulan sebelumnya berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kumaha teh? Mai kumaha? Doa menyambut Ramadan teh, Allahumma barik lana Wa balikna Ramadan. no? Fi Rajab wa Sa'ban. Fi Rajab wa Sa'ban. Wa balikna Ramadan gitu ta. Barik lana. Kalau memberi lana kan memintina. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini jarang orang yang berdoa minta disampaikan ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa doa? Ya Allah, sampaikan kami kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu. Barik lana deh. Jadi minta berkahi kita. Makanya setelah ketika kita memulai bulan Dzulqa'dah, kita itu harus siap-siap. Dan ini kita tinggal berapa hari lagi? Sok tirakat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tirakat. Apa perintah? Jadi ibadah sekecil apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Luar biasa. Ini hadis sahih. Gitu yang ahabu ilallah ma min ayyamin al-amalu sholih fiha, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai kecuali beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dia ikut perang dan dengan seluruh hartanya dia bawa semua dan habis semuanya. Dia meninggal, kemudian hartanya juga habis digunakan untuk jihad fisabilillah. Baru itu bisa ngimbangin amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kadang hati-hati.
Kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal dilipat gandakan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Dosa pun sama, azabnya jauh lebih pedih. Berdosa sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siksanya, azabnya jauh lebih pedih daripada berdosa yang sama di luar itu. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu ada 12 bulan dalam perhitungan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah diterapkan bahwasanya 1 tahun itu 12 bulan. Maka ini bulan naon? Syawal. Maka ini bulan pertama naon? Muharram. Muharram, 2 Muharram. Aruh. Namanya, nama di depan entosnya. Safar. Sapar, sapar, sok teu naon. 3 Rabiul Awal. Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadil Awal. Genap. Jumadil Akhir. 7 Fajar. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulhijjah. 12. Dzulqa'dah. Kalau tidak lihat apa tuh, Cing? Muharram. Safar. Kalau tanpa lihat, Cing. Cing tutup bola, Cing. Cing. Ayeuna alam terlihat. Hiji, Syawal. 2, Tilu. Jumadil Awal. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Awal. 4 Jumadil Akhir. 5 Jumadil Awal. Genap. Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah. Hah? Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dzulhijjah. 12 utama. Dzulqa'dah. 11 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Sekarang Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Dzulhijjah. Berarti bulan yang ke-10 apa? Syawal. Syawal. Terus apa? Ya, betul. Bulan yang ke-6? Jumadil Akhir. Hah? Jumadil Akhir. 8? Sya'ban. Mihron. Iya. Sya'ban. Niron berarti punya catatan. Alhamdulillah kan punya catatan gitu ta. Alhamdulillah masih kebuka teh ya catatan yang mana? Bisa anukan teh gitu ta. Bisa anukan habis. Untuk hadir gitu. Masya Allah. Untung terhadir. Baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan-bulan haram, di bulan-bulan mulia ini? Perintah Allah yang paling utama adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim. Janganlah kalian mendolimi diri kalian. Mendolimi diri kalian. Artinya apa? Jangan berbuat dosa. Karena orang itu ketika berbuat dosa, dia sedang mendolimi dirinya. Karena dia sedang mencelakakan dirinya. Orang ketika berbuat dosa, dia sedang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Dia ingin di-oven di dalam neraka. Yang mana openan neraka itu panasnya luar biasa. Itu bisa keluar di dalam openan neraka. Jadi amalan yang paling utama, yang pertama adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dosa di bulan-bulan yang mulia ini. Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu jangan berbuat dolim, jangan berbuat dosa. Berbuat dosa di bulan apapun nggak boleh berbuat dosa. Tapi khusus di 4 bulan ini, apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu jangan sampai berbuat dosa. Orang itu yang penting dia meninggalkan dosa, walaupun ibadahnya tidak seberapa, maka dia akan dicap sebagai orang yang ahli ibadah. Jadi orang itu, asalkan dia bisa menjauhi diri dari dosa, walaupun amalnya nggak seberapa, dia menjadi naik derajatnya, ahli ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, sahabat Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah, Rasul bersabda. Kata Abu Hurairah, Rasul bersabda. Kata Rasulullah, man ya'khudhu anni haula'il kalimat, kata Rasulullah. Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang mau mengambil beberapa kalimat dariku? Yang kalian siap untuk mengamalkannya, atau kalian siap untuk mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya? Para sahabat terdiam. Qultu, saya berkata, kata Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Saya pun ngacung.
Kemudian fa'akhadha biyadi. Kemudian Rasul pun memegang tangan saya. Kemudian fa'adda khamsan. Beliau menyebutkan 5 kalimat. Kalimat yang pertama kata Rasulullah. Kalimat yang pertama, ittaqil maharima takun abudan nas. Kalimat yang pertama, jauhilah, takutlah engkau kepada perbuatan haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi kalimat yang pertama, jauhilah perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Yang pertama. Udah, Bun? Yang pertama, jauhilah hal yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah. Yang kedua, wardo bima qasamallahu takun agnan nas. Ini juga udah. Wardo bima qasamallahu takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian dari Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Ridholah dengan pemberian dari Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Yang kedua, ridholah dengan pemberian dari Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, Umay. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi mukmin yang sejati. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi mukmin yang sejati. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi mukmin yang sejati. Kelas? Bunan orang udah? Sudah. Yang keempat, cintailah suami orang lain, cintailah orang lain, maaf. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai, ulang pakai suami, dirimu sendiri. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi muslim sejati. Cintailah orang lain, wa ahibbalin nas ma tuhibbul nafsik. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, maka engkau menjadi muslim yang baik, yang sejati. Yang kelima, wala tukthirud dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa akan membuat hati menjadi mati. Jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa akan membuat hati menjadi mati. Kelas 5. Pesan dari Rasulullah yang harus kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Yang pertama nama tadi teh? Jauhilah, takutilah kepada perbuatan yang haram. Maka kau akan menjadi orang yang berada. 2. Ridho dengan pemberian Allah, maka akan menjadi kaya. menjadi orang yang paling kaya. 4. Berbuat baik kepada tetangga, maka engkau menjadi mukmin sejati. 4. Cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. 5. Jangan terlalu banyak tertawa. Si dokter ti dia lumaya heula nu kahiji kan nu kadua putra to nu katilu lu kita nu kahiji Takutilah perbuatan yang haram, yang haram. Terus baca juga nggak apa-apa. maka menjadi ahli ibadah. Yang kedua, udah satu aja. Ridhoilah pemberian dari Allah, niscaya kamu akan menjadi orang kaya. Baik, itu dah. Berbuat baiklah kepada tetangga, insya Allah kita akan menjadi muslim yang sejati. Mukmin. Mukmin yang sejati. Nah, jadi kalau berbuat baik kepada tetangga, maka engkau menjadi mukmin yang sejati. Terus Bunda Panen. Siren. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cintailah. Cintailah orang lain. Jangan pakai suami ya. Nah, cintailah orang lain. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri.
5. Bunda Panda. Panda. Jangan banyak ketawa terbahak-bahak. Hah? Karena? Membuat hati mati. Baik. Nomor 1, Bu Yati. Jangan berbuat jauhilah perkara yang maka engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Pak Andua, Bu Haifa. Ridho dengan pemberian Allah, maka Allah Ridholah. ridholah dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Baik. Bunda Nora. Cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Opat. Bunda Ratu. Cintailah orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Lupa opat. Opat ini apa opat? Opat. Opat. Yang no berbuat baik kepada tetangga. Aku yang salah. No tetangga mencintai. Bunda Nora nomor 1 naon tadi? Berbuat baiklah kepada tetangga, maka kau akan menjadi mukmin sejati. Ya, Bunda Ratu. Cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi muslim yang sejati. Baik. Muka 5. David. Jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, Karena? makin akan membuat hati menjadi sedih. Baik. Baik. Ini 5. Ini 5 pesan. Sampaikan, amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Ini pesan Nabi ya. Ini pesan Nabi, ajarkan. Jadi yang pertama amalan terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan yang paling utama adalah menjauhi maksiat. Di antaranya ghibah, hewa kabatur, sombong, suudon, iri itu hasud. Nggak senang ketika ada orang lain tetangga kita umpamanya lebih maju, umpamanya ada orang usaha pendatang baru, cepot usaha nanti kita kalah bersaing dengan dia, kemudian iri, kita nggak senang dengan dia, itu nggak boleh, nggak seperti itu. Karena rezeki itu udah diatur oleh Gusti Allah. Orang yang iri sama Gusti, orang yang iri kepada orang lain itu, dia seakan-akan mengatakan Gusti Allah tidak adil. Gitu. Seakan-akan menganggap Gusti Allah tidak adil. Kudu nama ke orangnya teh. Ini kasih kabatur sih, nah, gitu kan. Seakan-akan seperti itu. Nah, jaga lisan, jangan sok ngomongkeun batur. Jangan sok ngomongkeun batur karena penyakit ibu-ibu itu biasanya ghibah. Kebanyakan penyakit ibu-ibu ghibah. Ayo Bapak-bapak memang berapa? bapak juga ada gitu kan? Ada. Bapak-bapak mah dibahas. Bapak-bapak rumpi. Ada bahasanya dikemas dengan lebih keren sih, Pak. Jadi hari bapak-bapak kan jarang bicara. Masalahnya kan hitungan cek dokter itu macam banyakan istri ya yang banyak bicara itu. Di rumah kira-kira banyak bicara ibu-ibu atau bapak-bapak kan? Ibunya dong. Oh, ibunya. Semakin banyak bicara semakin banyak dosanya biasanya. Masya Allah. Biasanya seperti itu. Kecuali zikrullah. Kecuali makanya kalau ketemu dengan suami, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi gitu. Jadi kalau suami mau marah, sholli ala Nabi Muhammad. Setiap itu. Nggak jadi. Setiap suami mau ngambek, sholli ala Nabi Muhammad. Gitu. Jadi dia sholawat lagi, akan hilang tuh ngambeknya lama-lama. Gitu. Jadi gitu. Itu jadi yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sempurnakan amalan wajib. Sempurnakan amalan wajib. Karena ibadah yang paling utama adalah ibadah wajib. Sempurnakan ibadah wajib. Jangan anggap ya seperti sholat. Kita kalau sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat fardu, umpamanya sholat sunnah umpamanya, kita bisa setiap malam sholat 100 rakaat umpamanya. Semalam tahajud 100 rakaat umpamanya. Pasok tuh? Sampai 100? Enggak, 100 sampai 100, setengah 50 belum ya 30 lah 30 belum nyampe ya 20 belum sampai posat. Belum sampai ya. Umpamanya
Terus 20 bela. 11 bela 11 lah. Malam sholat 11. Malam 11. Itu kita merasa keren. Karena bisa tahajud 11 rakaat. Itu merasa keren. Padahal sholat tahajud 11 rakaat kalau dibanding dengan sholat duhur itu nggak ada apa-apanya. Walaupun sholat sendiri, kita sholat duhur sendiri, tidak berjamaah di rumah umpamanya, itu dibanding dengan sholat tahajud 11 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, itu lebih utama tetap sholat duhur yang hanya 4 rakaat. Karena duhur itu wajib, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa disaingi. Bahkan kita mah kadang-kadang perasaannya asa keren kene umroh yang sholat fardu, asa keren kene umroh dibanding sholat fardu. Padahal kalau kita hitung sholat fardu dengan umroh, mana yang lebih utama? Sholat fardu. Kita kadang tidak merasa senang, tidak merasa keren, tidak merasa bahagia ketika kita bisa melaksanakan sholat fardu. Padahal sholat fardu itu dalam satu riwayat disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalu ahabu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi berkata, kata Rasulullah, bahwasanya as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Fuma ayun, terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain, kata Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Fuma ayun, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihad fisabilillah, jihad membela agama Allah. Nih, pokok pangkal ibadah. Tiga. Yang pertama apa tadi teh? Sholat pada waktunya. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini pokok pangkal. Makanya ibadah badan setelah perbuatan, setelah iman, ibadah badan yang paling hebat, yang paling istimewa adalah sholat. Kita jangan pernah sepelekan sholat 5 waktu. Jangan pernah anggap ini ibadah biasa-biasa saja. Oh, sholat 5 waktu, jam umroh, keren kena sholat 5 waktu demi Allah. Keren kena sholat 5 waktu, istimewa kena sholat 5 waktu. Dibanding umroh. Kita kadang umroh makan mahal gitu, bisa kali itu, bisa tawaf, bisa sa'i, itu nggak bisa nyaingin sholat 5 waktu, nggak bisa. Makanya yang paling utama jaga sholat. Jaga sholatmu, sempurnakan sholatmu, maka hidupmu akan dijaga dan disempurnakan oleh Allah. Jaga sholat. Maka ayeuna kurang ngaji tentang bagaimana cara menyempurnakan sholat. Nah, kita mulai daripada syaratnya dulu. Syarat sahnya sholat. Ini kita harus tahu kita ngaji. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Syarat sholat itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Safinah Najah. Kitab Safinah disebutkan syarat sholat ada 8. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis, baik di badan, pakaian, ataupun tempat. Suci dari najis, baik di badan, pakaian, atau tempat. Nanti kita surahkan. Yang ketiga, satrul aurat, nutup aurat. Ketiga. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Yang kelima, mengetahui sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Yang keenam, mengetahui kefarduan sholat. Yang keenam, mengetahui kefarduan sholat. Yang ketujuh, tidak meyakini yang fardu jadi sunnah. Tidak meyakini yang fardu jadi sunnah. Tidak meyakini yang fardu jadi sunnah.
Yang ke-8, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Kelas. Syarat sah sholat sabaraha? 8. Hiji, Suci suci dari 2, Baik di badan, di pakaian atau tempat. 3, Tutup aurat. 4, Menghadap kiblat. 5, Sudah masuk waktu sholat. 6, Mengetahui kefarduan sholat. 7, Tidak meyakini yang fardu menjadi 8, menjauhi hal-hal yang membatalkan 9. 8-nya. Enak apa? Apa? Boleh yang pertama, pertanyaan pertama boleh lihat dulu. Boleh lihat dulu. Menemai. Hiji, Suci dari hadas besar Betul, dan 2. kecil. Suci dari najis baik pakaian, tempat, dan badan. 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 Ya. Teh kita menutup aurat. Teh Siren. Menghadap itu. Yang kelima Teh Haifa. Sudah masuk waktu sholat. Vanda. Vanda. Sudah masuk untuk sholat. 5 genap. Mengetahui keperluan sholat. Kefarduan sholat. Baik Pak. Tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. Naura, Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Ratu, hiji, Menjauhi hadas besar, menjauhi suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2, Suci dari najis baik tubuh, pakaian atau tempat sholat. Nah, mulai sekarang kita lihat ya. Buka tilu, lihat. Buka tilu. Menutup aurat. Menutup aurat. 4, foto kok. Menghadap kiblat. 5, Sudah masuk sholat waktu sholat. waktu sholat. Genap, Presiden. Baik, 7. Udah. Tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. 8, Punca. Menjauhi hal yang membatalkan sholat. 1, Nahifah. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2, Nora. Suci dari najis baik tempat, pakaian, badan. Benar itu. Aurat. Untuk aurat. 4, Menghadap kiblat. menghadap kiblat. Baik. Lu kahiji naon tadi teh? Suci dari hadas dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, cara menghilangkan hadas besar itu hadas yang menyebabkan mandi. Kalau hadas kecil, hadas yang menyebabkan wudu. Hadas yang menyebabkan wudu. Nah, itu hadas kecil, hadas yang menyebabkan wudu. Nah, ketika sedang sholat, jadi suci itu harus ada dari mulai sebelum sholat sampai sholat berakhir. Harus ada. Makanya kalau sedang sholat, umpamanya sedang sholat, Bunda Siren, ini minyak kanan. Oh iya. Jadi ketika sedang sholat, umpama kita sholat duhur, udah dapat 4 rakaat nih, udah rakaat terakhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Baru thayyibatu lillah, terus ujuk-ujuk hoyong hitut umpamana. Tak kira-kira dihitutkan tadi tahan. Biasa dihitutkan tadi tahan. Terus at-tahiyatul lah. Dihitutkan tadi tahan. Hah? Ditahan. Bisa aja ditahan. Bisa. Kalau bisa ditahan, ditahan. Kalau bisa ditahan, ditahan. Gitu. Kalau bisa ditahan, ditahan. Adapun hadis yang mengatakan jangan menahan hadas ketika sholat. Itu kalau kita belum sholat. Umpamanya kita habis wudhu, pas mau sholat teh, aduh yang itu teh, tuh rajin wudhu deuna lah. Sholat lah, bari nahan kentut. Itu yang nggak boleh. Itu yang makruh seperti itu. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, udah pengen kentut. Tapi kalau tiba-tiba pengen kentut di tengah-tengah sholat, kalau memungkinkan ditahan, tahan. Gitu. Kalau tidak ada sedikit gerakan, itu boleh. Kalau sampai 3 kali berturut-turut batal. Kalau sampai 3 kali berturut-turut. Boleh. Aman gitu ya, tiba-tiba. Jadi, tapi kalau semuanya bisa sampai menimbulkan penyakit, maka udah ditugun aja. Batalin aja. Kalau bisa membahayakan, ya. Kalau bisa membahayakan.
Makanya ketika di dalam sholat, ketika sedang sholat tiba-tiba pengen kentut, ini diperkirakan dulu. Kira-kira pigedean tante itu kan? Nggak bisa dikira-kira, Ustaz. Dipun karasa kan gue, pigedean kan tuh gitu kan? Iya bu, karena rada butak-butak, letik. Jadi gitu. Tapi umpamanya bertahiyat, pengen kentut, tiba-tiba pengen kentut. Kemudian ditahan sampai udah inna kahamidu majid, baru assalamu, keluar seletik umpamanya baru assalamu, batal tak? Batal? Enggak. Baru assalamu tut, Batal, kan Hah? Belum betul. selesai kebacaannya, belum selesai jadi batal. batal ya. Batal. Umpamanya assalamualaikum tit seletik, Batal. hah? Sama itu yang pernah Baru assalamualaikum tit. Kan harus 2 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah assalamualaikum yang pertama, yang tadi udah kum, kemudian kentut, sah sholatnya, udah. Hah? Nggak batal? Enggak. Ya batal. Udah batal maksudnya, cuman sholatnya udah sempurna. Udah harus diulang lagi. Tidak atuh. Yang wajib itu kan salam yang pertama. Salam yang kedua mah sunnah. Gitu. Oh, apa salam kedua? Bukan Assalamualaikum warahmatullahi Enggak, salam yang pertama gini, inna kahamidu majid, beri nahan kentut teh. Assalamualaikum, di umpamana. Itu yang baru pertama kan? Yang pertama, ya yang pertama. Maka kan ketika udah assalamualaikum, tut kentut, udah selesai. Sholat udah selesai, udah beres. Gitu. Udah sempurna sholatnya. Cuman tidak boleh assalamualaikum yang kedua. Haram. Kenapa? Karena kita udah batal. Gitu. Haram kalau kita mengucapkan assalamualaikum yang kedua. Gitu. Tapi sholatnya udah sah ya? Sah, udah sah. Jadi ketika udah assalamualaikum, gitu. Walaupun satu salam. Walaupun satu salam. Karena yang wajibnya itu hanya salam yang pertama. Salam nuka dua mas statusnya sunnah. Gitu. Kalau kita nggak mau kentut, nggak mau apa, inna kahamidu majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah selesai. Koloyong, nggak apa-apa. Gitu. Cuman nggak dapat pahala salam yang kedua. Gitu. Gitu. Yang pertama. Jadi yang pertama, nah tadi teh, Umay, Suci hadas suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, Dari najis. suci dari najis. Maka hati-hati, baik di badan, di pakaian, ataupun tempat yang kita pakai sholat, ataupun yang dibawa, itu harus suci. Maka teesah hukumna sholat bari ngendongan bugang berit. Itu teesah. Yang di bawah juga ngaruh ya. Iya, yang dibawa. Makanya kalau seumpamanya handphone nanti kanajisan umpamanya. Kanajisan entah kanajisan naon, kacipratan pipis, padu dielap be umpamanya. Dielap pakai tisu. Itu kan tidak suci. Karena mensucikan itu harus dipakai air mengalir. Gitu. Kalau hanya pakai tisu malah jadi najis semua. Kalau hanya diusap pakai tisu. Enggak harus dikorong. Ya dikit aja, itu yang penting kena najis ini buang dulu, yang najis buang dulu. Setelah hilang kan belum suci tuh, tinggal ambil air sedikit, udah cur segitu langsung dilap kulap garing, udah selesai, gitu. Ustaz mau nanya dong. Baik, Nah, kan kalau saya ya Pak, Ya. kan karena ini nanyanya langsung aja ya, nggak usah nunggu terakhir. Oke, sambil jalan aja sok pohodeung kena. Ya. kan kalau saya tuh kalau ke lapangan Pak kebanyakan ya Pak. Baik. Kadang-kadang di waktu duhur gitu atau bisa duhur lah gitu. Saya menunggu akhir Pak karena saya merasa nggak yakin tuh Pak karena saya kan ke lapangan nih Pak. Kadang-kadang megang apa atau misalnya pipis pun kadang-kadang kan kalau perempuan ya maksudnya kitanya nggak pede gitu lah Pak dengan ini tuh ini nanti aja nunggu di rumah. Nah, saya suka mengakhiri di waktu sholat Baik. gitu, karena ya posisi ada di lapangan Baik. gitu, Pak. Nah itu bagaimana Pak? Terus yang kedua, nah ketika ataupun waktunya berlanjut ya Pak, kadang-kadang kan saya asar, maghrib ataupun isya tuh di luar gitu Pak.
Nah dengan biasanya sih saya lebih seneng kan kalau mau sholat itu mandi gitu atau ganti baju gitu. Nah itu bagaimana Pak kalau merasa memang kadang-kadang ya udahlah gimana yang penting sholat gitu melakukan gitu Pak. Baik. Mungkin itu Pak. Baik, yang pertama gini. Yang pertama, jangan ragu ketika kita akan sholat. Syarat sah sholat syarat sah yang kedua itu adalah kan suci dari najis, baik di badan, pakaian, ataupun tempat yang digunakan untuk sholat ataupun yang kita bawa. Tapi itu kalau umpamanya najisnya itu kita yakin. Kalau umpamanya kita di lapangan umpamanya, bahkan kuli panggul di pasar, dia manggu naon, kalau lotor, ya mau sholat, aduh daya sarung deh, udah sholat aja, dikeprakan, keprakan, kalau lotoran dikeprakan, asal tidak yakin bahwa yang nempel itu najis nggak apa-apa. Keringat itu kan suci, keringat apa bau badan nggak masalah, gitu. Walaupun bagusnya kalau dalam kondisi normal kita ya bebersih, bahkan mandi dulu bagusnya kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau seumurnya di perjalanan tadi pipis asa bising nyiprat bising, itu nggak apa-apa. Karena kita nggak yakin gitu. Kalau hanya bising, takutnya barangkali itu nggak dianggap. Udah suci aja gitu. Yakinkan suci. Itu bisikan setan yang menghembuskan keraguan-raguan di dalam diri manusia. Gitu. Iya kadang-kadang kan kita duduk Pak sembarangan, kadang duduk di di trotoar gimana gitu kadang ya itu. Jangankan gitu, trotoar umpamanya, habis pada orang yang kencing, hangseur keneh tapi garing, tapi hangseur keneh kita duduk di situ nggak apa-apa. Yakin aja. Iya. Jadi trotoar, yuk bau pesing nih di sini nih, orang-orang pada kencingnya, mungkin kita duduk di situ, itunya garing, badan kurang garing, nggak apa-apa. Gitu. Jadi